البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah silsilah rasail yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-'Alamah Shalih Al-Fauzan atsabahullah. Kita masih berada pada artikel yang kedua, yaitu 6 pembahasan penting seputar sirah an-nabawiyah. Sirah, kisah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita simak apa yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih. Matan bagian atas itu. Qala al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih, khususan idza arafta anna ma ba'daha a'dham min as-salawatil khams. Terkhususkan ini adalah kabar gembira bagimu kalau kamu tahu bahwasanya perkara yang setelah apa? Perkara yang setelah kalimat la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah adalah perkara yang lebih agung, yaitu apa? Salat 5 waktu. Coba bayangkan, salat 5 waktu agung atau tidak? Agung, besar perintah tersebut, dan bahkan itu nanti pertama kali dihisab antara hamba dengan Allah Ta'ala di hari kiamat adalah sholatnya. Tapi kenapa pertama kali yang diperintah bukan sholat? Bayangkan, pertama kali diperintahkan adalah tauhid, karena tauhid itu pondasinya gitu loh. Paham ya? Coba ketika Rasulullah SAW diutus menjadi nabi di usia berapa? Berapa tahun Abdurrahman? Di usia berapa tahun? Ketika usia berapa tahun waktu itu? 40 tahun. Setelah diutus menjadi nabi, perhatikan. Nah, barakallahu fiik, ketika beliau usia 40 tahun, beliau berdakwah di Mekah. Nah, kurang lebihnya 13 tahun beliau tinggal di Mekah. Paham ya? Nah, lihat. Dakwah pertama kali yang diperintahkan bukan salat, tauhid. Karena salat itu diperintahkan setelah apa? Isra dan Mi'raj. Ya enggak, kisahnya udah ingat ya? Kita lihat berkali-kali. Nah, barakallahu fiik. Nah, selama 13 tahun atau selama 10 tahun tersebut apa yang dakwahkan? Tauhid. Karena menginginkan agar kuat dulu pondasinya. Kalau sudah pondasinya itu kuat, itu membangun di atasnya santai. Santai dalam artian bagaimana? Insyaallah biidznillah diterima amalan-amalan ibadah yang lainnya kalau tauhidnya lurus. Nah, kita lihat aja biar tambah jelas. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, disimak baik-baik syarahnya bawahnya itu. Kata beliau, ai laisa ba'da hadhil mas'alah allati hiya tauhid. Kata beliau, maksudnya adalah apa? Kata beliau, tidak ada setelah permasalahan setelah permasalahan ini, yaitu tauhid, a'zam, yang lebih agung, lebih besar permasalahannya daripada salat 5 waktu. Tapi kenapa salat 5 waktu malah justru di nomor 2 kan? Karena nomor 1 tauhid. Kalau orang cuma salat tok, salat 5 waktu aktif, tepat pada waktunya bahkan, tapi nyembah berhala, nyembah patung, nyembah pohon, datang ke kuburan minta kepada Mbah Fulan, Mbah Alan, diterima nggak salatnya? Nggak diterima. Amalannya bagian debu yang berterbangan, nggak ada nilai sama sekali. Wal'iyadzubillah. Lihat ini, kata beliau, li'annahar ruknus tsani. Disimak kitabnya ya. Dikarenakan, nah barakallahu fiik,
salat 5 waktu itu rukun yang kedua min arkan Islam, dari rukun-rukun Islam ba'da syahadatain. Setelah apa? Syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Setelah syahadatain apa? Salat. Coba lihat Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal berdakwah ke negeri Yaman. Apakah Rasulullah mengatakan, ingat, dakwah pertama kali salat? Bukan itu. Tapi beliau perintahkan agar apa? Mu'adz bin Jabal mengajari mereka apa? Tauhid. Nah, sebagaimana hadis yang sahih, lamma ba'atha Mu'adzan ila Yaman faqala lahu, tatkala Rasulullah alaihi wassalatu wassalam mengutus Mu'adz bin Jabal pergi dakwah ke Yaman. Rasulullah mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, innaka sata'ti qauman min ahli kitab. Wahai Mu'adz, kamu sungguh engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahli kitab. Apa kata Rasulullah? Apa pesan Rasulullah alaihi wassalatu wassalam? Falyakun awwal ma tad'uhu ilaihim syahadah alla ilaha illallah wa fi riwayah ila an yuwahhidullah. Lihat itu. Maka hendaknya yang dijadikan pertama kali kau dakwahkan kepada mereka, poin pertama penting ini, yaitu agar mereka bersaksi dengan persaksian asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Dalam riwayat agar mereka mentauhidkan Allah Ta'ala. Karena tauhid itu inti. Tauhid itu adalah inti daripada terimanya semua amalan. Amalan tanpa tauhid sirna, padam, enggak ada nilainya. Wal-iyadu billah. Nah, dakwah pertama kali. Kemudian tegaskan lagi dengan perkataan Allah Ta'ala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus setiap umat itu ada seorang rasul. Menyerukan apa? Menyerukan apa? Tauhid. Ani'budullah, ibadahlah oleh kalian Allah Subhanahu wa taala semata. Wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Dakwah tauhid. Paham ya? Karena setelah barakallahu fiik, zaman Nabi Nuh alaihi salam mulai nampaknya kesyirikan, barakallahu fiik, mereka mengibadahi, menyembah, mengagungkan gambar patung-patung orang saleh, gambar orang saleh. Saat itulah kesyirikan tersebar di mana-mana. Dan Allah Ta'ala mengutus utusan pertama kali untuk penduduk bumi Nuh alaihissalam, yang untuk menumpas kesyirikan tadi itu. Nah, kita lihat lagi, perhatikan baik-baik barakallahu fiik syarahnya itu. Wa ma hadza lam ya'murillah azza wa jalla bis salawatil khams. Lihat, bersamaan bahwasanya salat itu rukun yang kedua, perkara yang sangat agung yang akan dihisab nanti di hari kiamat yang pertama kali hamba dan Allah Ta'ala. Lihat, Allah Ta'ala tidak merintahkan untuk salat 5 waktu, melainkan illa qubail hijrah, melainkan waktu yang sangat dekat sebelum hijrah. Hijrah kemana nih? Maka ke Madinah. Jadi diperintahkan salat 5 waktu itu sebelum hijrah. Paham ya? Barakallahu fiik. Sebelum hijrah kemana? Ke Madinah. Jadi akhir-akhir beliau tinggal di Mekah. Karena waktu itu ketika beliau mendakwakan tauhid sempat terjadi apa? Penekanan, penindasan, penyiksaan dari orang kafir Quraisy. Sehingga beliau diizinkan hijrah dari Makkah ke Madinah. Para sahabat yang lainnya sudah hijrah duluan. Kemana? Ke Habasyah, hijrah pertama. Paham ya? Siapa sahabat yang pertama kali lari ke Habasyah untuk menyelamatkan agamanya? Siapa? Siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dengan istri beliau. Siapa? Ruqayyah bintu Rasulillah SAW. Ahsantum barakallahu fiik. Itu pertama kali. Disusul lagi dengan barakallahu fiik salah satu keluarga dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa? Ja'far bin Ja'far bin Abi Thalib. Na'am. Ja'far bin Abi Thalib ya. Itu yang menyusul setelahnya. Karena waktu itu terjadi penindasan, penyiksaan. Keluarganya Ammar bin Yasir enggak selamat. Mulai dari Ammarnya, Yasirnya, istrinya Ammar, paham ya? Atau istrinya Yasir, yaitu ibunya Ammar, Ummu Ammar, disiksa juga wal iyad billah. Bayangkan. Karena apa? Karena menegakkan, mendakwakan dan juga kembali ke tauhid. La ilaha illallah. Kita lihat. Rasul sallallahu alaihi wasallam makatha fi Makkah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Mekah berapa tahun? Lihat ini, 13 sanatan. 13 tahun.
Beliau tinggal di Mekah 13 tahun. Lam yu'mar bis-shalah. 13 tahun tersebut tidak diperintahkan untuk salat. Tidak diperintahkan untuk apa? Untuk salat. Nah, coba. Karena apa? Karena biar terbangun dulu pondasinya gitu loh. Biar kuat dulu pondasinya itu apa? Tauhid. Nah, barakallahu fiik seperti itu. Biar terbangun dulu pondasinya. Nah, barakallahu fiik. Nah, kekuatannya itu tauhid. Nah, seperti itu. Kita lanjutin lagi, simak baik-baik. Wa innama umira bis-shalah qabil hijrah fi lailatul mi'raj. Masyaallah. Akan tetapi diperintahkan untuk salat sebelum hijrah. Sebelum hijrah di mana nih? Maka ke Madinah, yaitu pada malam Mi'raj. Tragedinya, kejadiannya, kisahnya dikenal Isra dan Mi'raj. Isra itu bukan naiknya ya. Isra itu perjalanan malam hari dari Makkah ke Palestina. Paham ya? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah Ta'ala zat yang memperjalankan hambanya di malam hari. Siapa hambanya ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana? Dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, Makkah ke mana? Ke Palestina. Naik apa? Kendaraannya apa kendaraannya? Buraq. Paham ya? Nah, buraq itu apa sih bentuknya? Ya, sekedar mengulang kembali tidak masalah, penting karena biar enggak salah paham. Buraq itu bagaimana, Mas? Buraq itu ada mesinnya atau enggak? Atau bagaimana? Kecepatannya luar biasa, kecepatannya kalah mobil-mobilnya, kalah semuanya. Paham ya? Nah, pesawat aja kalah. Bayangkan itu. Ingat enggak? Ayo. Seperti keledai ya, Pak. Kurang dikit. Ya? Lebih apa? Lebih kecil dari? Kurang. Dikit lagi. Coba antum. Buraq. Lebih besar dari keledai. Lebih kecil dari kuda. Kurang dikit lagi. Karena kita pengennya lafaz hadis, bukan prediksi yang diprediksikan ya, sesuai dengan hadis biar aman. Nah, tafadhal. Lebih besar daripada keledai apa? Ewa. Fauqal himar dunal baghl. Itu jawabannya. Jadi ukurannya buraq tersebut disimak baik-baik. Itu dia lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada baghl. Baghl itu perkawinan antara kuda dengan keledai. Paham ya? Nah, itu diingat-ingat itu. Fauqal himar dunal baghl. Kecepatannya barakallahu fik begitu jalan sejauh mata memandang. Subhanallah. Nah, ketika sampai di Masjid Aqsa di Palestina barakallahu fik, himar tadi diikat di tempat untuk mengikat hewan situ. Barulah Rasulullah naik ke mana? Ke langit, itu namanya Mi'raj. Mi'raj itu artinya tangga yang pakai naik. Naik mulai dari langit pertama, langit kedua sampai langit yang ketujuh. Ditemani atau tidak, Ihsan? Ditemani siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Setiap langit ada nabi yang menyambutnya. Subhanallah. Sebelum naik salat dulu berapa rakaat? 2 rakaat. Masya Allah. Menjadi imam di belakangnya para nabi dan rasul. Subhanallah. Bukankah mereka sudah meninggal? Naam. Tapi bagi Allah Ta'ala kemudahan mewujudkannya. Selesai urusan. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Kemudian naiklah dari langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit ke 4 sampai langit yang ketujuh. Di atas langit yang ketujuh, nah di saat itulah Allah Ta'ala perintahkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Awal mulanya berapa kali perintahnya? Sebelum turun menjadi 5 kali dalam sehari semalam. Awal kalinya berapa kali? 50. Langsung turun ke langit yang berikutnya, ketemu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam menasihatkan umatmu gak akan mampu naik, minta keringanan. Langsung meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai beliau merasa malu ketika sudah mendapatkan keringanan 5 kali dalam sehari semalam. Ternyata 5 kali dalam sehari semalam tersebut senilai dengan yang 50 tadi itu pun banyak orang yang gak kuat apa? Melaksanakannya, berbelan tiap hari, lari maraton, kekuatannya subhanallah, tapi kalau melangkahkan kakinya sholat 5 waktu ke masjid gak kuat.
karena imannya lemah. Paham ya? Syahidnya di sini barakallahu fiik. Jadi perintah untuk sholat itu bukan di awal permulaan. Awal permulaan tauhid dulu. Kita lihat sini. Yang punya kita disimak ya barakallahu fiik biar jelas dan gamblang penjelasannya ini. Kata beliau, "Falimada ta'akhkhara al-amr bis-shalah?" Nah, ini pertanyaannya. Kemudian kenapa kok perintah untuk sholat itu diakhirkan, kenapa? Kok belakangan itu kenapa? Min ajli an yata'assas at-tauhid, yani. Dalam rangka agar apa? Agar terbentuk pondasi tauhid, ta'assas, agar terbentuk pondasi tauhid. Paham? Kalau sudah kuat pondasinya, tauhidnya kuat, insyaallah bismillah, bawahannya salat, zakat, puasa, haji diterima dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Li'annahum law sallu ma nafa'atuhum salatuhum. Dikarenakan kalau seandainya mereka salat, enggak bermanfaat salat mereka. Enggak bermanfaat salat mereka illa ma'at tauhid, kecuali bersama tauhid. Paham ya? Seperti itu. Simak, perhatikan. Ya salat mereka enggak akan terima tanpa tauhid. Makanya tauhid nomor 1. Tauhid nomor 1. Nah, bukan salatnya. Beda dengan jamaah tabligh. Jamaah jaulah, yang dakwah khurus sana khurus sini, itu biasanya mereka enggak terlalu peduli dengan tauhid ini. Intinya salat. Paham ya? Nah, ingkar mungkar pun lemah bagi mereka. Karena mereka yang paling target utama orang itu mau salat, dah itu ada. Paham ya? Walaupun cara menasihati halus, orang lagi judi didatangi, kemudian dipijat-pijat, salat dulu Pak, nanti habis salat lanjutkan lagi. Allahul musta'an, ingkar mungkarnya mana gitu loh. Allahul musta'an. Kemudian mereka sombong, dijelaskan kemarin kan di akhir-akhir kitab yang sebelumnya, kitab apa itu? Al-Usul Sittah, tanya jawab dengan Syekh Shalih Fauzan. Barakallahu, dijelaskan bahwasanya bagaimana pendapat kita tentang orang-orang jamaah tabligh yang sombong bangga bahwasanya mereka sudah memasukkan banyak orang yang semula beragama selain Islam dari Islam katanya. Tapi apa jawabannya Syekh Shalih Fauzan? Simpel sekali. Tapi mereka-mereka ini yang masuk Islam ada enggak paham tauhid? Jawabannya itu ada. Paham ya? Nah, enggak ada satupun yang paham tauhid, sangat jarang. Mereka masih ke kuburan, masih barakallahu fi, kemudian masih minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bayangkan. Memang masuk Islam tapi tauhidnya mana? Paham? Jadi jangan bangga dulu, dilihat dulu. Nah, karena apa? Karena kalau cuma sekedar masukkan ke dalam agama Islam tapi tauhid dibangun di atasnya, amalan-amalan selainnya bisa menjadi apa? Hancur barakallahu fi. Nah, kita lihat lagi. Barakallahu fiikum, simak bagian atas, kita ambil satu matanya, perhatikan bagian atas itu. Qala asy-Syaikh al-'Allamah Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih, kata beliau matanya itu, walam tufrad illa fi lailatul Isra sanata 'ashrin ba'da hisar asy-Syi'b wa mauti Abi Thalib wa ba'da hijratil Habasyah bisanatain. Nah, dan tidak ada diwajibkan salat ini kecuali di malam Isra. Kecuali di malam Isra. Paham ya? Naam. Setelah terjadi hisar Syi'b, yaitu ketika kaum muslimin dikepung waktu itu, berada di suatu bukit dikepung. Kenapa dikepung? Karena mendakwakan tauhid. Rasulullah mendakwakan tauhid, dan dikepung orang musyrikun. Nah, kemudian setelah matinya siapa? Abu Thalib. Abu Thalib apanya Rasulullah? Pamannya Rasulullah SAW. Namanya siapa Abu Thalib? Naam, terbalik. Abu Thalib, bukan Abdul Muthalib. Abdu Manaf. Abdu Manaf. Naam. Allahumma musta'an. Jangan terbalik. Abdul Muthalib Syaibatul Hamdi. Paham ya? Abu Thalib Abdu Manaf. Mafhum? Naam, jangan sampai terbalik. Kalau Abdul Muthalib apa statusnya antum? Statusnya apa sebagai apanya Rasulullah Abdul Muthalib? Apanya? Apanya? Abu Thalib dulu. Abu Thalib statusnya sebagai apanya Rasulullah? Abu Thalib paman. Kalau Abdul Muthalib apanya? Bukan. Sebagai apanya katanya? Kakeknya, benar, kakeknya, jelas ngomongnya. Kakeknya.
Paham ya? Nah, barakallahu fiik, namanya Syaibatul Hamdi. Nah, ketika meninggalnya atau matinya Abu Thalib, diiringi juga matinya istri beliau yang tercinta, siapa itu? Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah bintu Khuwailid. Paham ya? Nah, langsung beliau sedih. Nah, di saat-saat itu Allah Ta'ala berikan hiburan berupa Isra dan Mi'raj. Itu diantaranya sebabnya. Kita lihat, wa ba'da hijratil Habasyah bisanatain, dan setelah hijrah ke Habasyah dengan 2 tahun. Maksudnya 2 tahun setelah hijrah ke Habasyah, barulah Allah telah perintahkan untuk salat di malam Isra tersebut. Kita lihat sini. Di malam Mi'raj tersebut ya, sama Isra Mi'raj. Nah, qala Syekh Shalal Fauzan atsamahullah, bawahnya itu simak syarahnya, innama furidatis shalah lailatal Isra wal Mi'raj fi sanal 'ashirah minal bi'tsah. Hanya saja diwajibkan salat itu pada malam Lailatul Isra wal Mi'raj. Isra perjalanan dari Makkah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu namanya Isra. Mi'raj itu perjalanan dari mana? Dari barakallahu fiik, bumi ini menuju ke langit yang 7. Mulai langit pertama, langit kedua sampai langit yang ke-7. Nah, ditemani malaikat, itu Mi'raj. Nah, barakallahu fiik. Pada tahun berapa diwajibkan salat ini? Pada malam Lailatul Isra wal Mi'raj, pada tahun 10 barakallahu fiik dari kenabian. Ya, setelah beliau diutus menjadi nabi. Nah, jadi beliau setelah diutus menjadi nabi belum ke Madinah dulu. Masih di Mekah, beliau tinggal di situ. Paham ya? Mendakwakan tauhid, bukan salat ya, tauhid. Nah, wa qissatul hisar disimak, dan kisah pengepungan bagaimana kejadiannya, tragedinya. Qissatul hisar, kisah apa? Pengepungan tersebut. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u ila tauhid, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu waktu itu beliau menyeru mendakwakan tauhid, wa yanha 'anil syirki, dan melarang dari kesyirikan. Nah, barakallahu fi. Wa kana al-musyrikuuna yudayyiquna, waktu itu kaum musyrikin, orang kufar Quraisy itu mempersempit keadaan beliau. Ditekan, diancam. Wa yudayyiquna ashabah, dan juga mereka membuat sempit, tidak tenang para sahabatnya, disiksa, dicaci maki, dihina. Wa kana ammuhu Abu Thalib, ini lihat, pamannya Abu Thalib walaupun kafir bela. Wa kana ammuhu Abu Thalib, waktu itu pamannya itu Abu Thalib, Abdul Manaf, yudafi anhu, membela beliau, wa yahmi, dan menjaga beliau, min adza qaumi, dari gangguan kaumnya. Abu Thalib adalah kafir. Namanya kafir padahal. Nah, barakallahu fiik, ini termasuk apa? Termasuk salah satu barakallahu fiik, kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya yang di atas tauhid. Terkadang ditolong dengan melalui orang-orang jahat. Paham ya? Dan Allah Subhanahu wa taala pun menakdirkan demikian. Rasulullah alaihi wasallam dia mengatakan, innallaha la yu'ayyid hadzal din bi rajulin fajir. Kadang-kala Allah Ta'ala menolong agama ini, agama Islam ini, tauhid, melalui orang yang jahat. Paham ya? Orang jahat malah bela, mendukung, kemudian membentengi walaupun dia enggak masuk gitu loh. Abu Thalib kafir atau tidak? Kafir, kan pembelaannya luar biasa terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kita lihat sini. Sakharallahu lahu ma'anahu musyrikin. Allah telah tundukkan Abu Thalib kepada Rasulullah, bersamaan dengan itu dia adalah orang musyrik. Lakin Allah jalla wa ala sakharahu li nabiyhi yahmi wa yudafi anhu. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menundukkan Abu Thalib kepada Rasulullah SAW, kepada nabinya. Abu Thalib menjaganya dan membela dia, padahal kafir posisinya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Naam. Falamma mata Abu Thalib, kemudian tatkala Abu Thalib mati, wa matat zaujatun Nabi Khadijah bintu Khuwailid, dan ketika meninggalnya istri beliau itu Khadijah bintu Khuwailid, disimak itu, wa humal ladzani yudafi'ani anhu, yang mana kedua-duanya inilah orang yang membela dan mempertahankan, mendukung dakwah beliau. Siapa tadi? Abu Thalib dan siapa? Dan istri beliau Khadijah bintu Khuwailid. Nah, disimak. Tasallatal kuffar alaihi ziyadah. Setelah meninggalnya dua sosok yang sangat beliau cintai, itu Abu Thalib dan istri beliau Khadijah bintu Khuwailid, apa yang terjadi? Orang-orang kafir mulai tasallata, menguasai. Paham ya? Lebih menguasai Rasulullah SAW, karena enggak ada yang bela lagi. Enggak ada yang bela lagi. Paham ya? Seperti itu. Na'am, Allahumma musta'an. Wa dayyaqu 'alaihil khannaq.
huwa ashabuh, dan mulailah mereka mempersempit dengan apa? Dengan orang-orang yang mencekik beliau. Khannak itu yang mencekik. Maksudnya itu mempersempit dengan cara menyiksa dan semisalnya. Beliau dan para sahabatnya. Paham ya? Seperti itu. Wa kanu min qabl qad hasaruhum fi sy'ab. Waktu itu sebelumnya mereka-mereka ini orang kafir Quraisy musyrikun, sudah mengepung Rasulullah dan para sahabatnya di suatu bukit. Perhatikan, fi sy'bin min sya'abi Makkah, di salah satu bukit daripada gunung-gunung yang ada di Mekah. Wa qata'uhum, mereka sampai memutuskan hubungan. Paham ya? Mana'u anhum al-arzaq wal bada'i. Mereka melarang dari Rasulullah dan para sahabatnya untuk mereka mendapatkan rezeki dan juga makanan-makanan atau bantuan-bantuan. Intinya dikepung. Namanya hisar. Paham ya? Wa mana'u at-tazawwud minhum, lihatin. Dan mereka melarang melakukan pernikahan dari mereka. Jadi barakallahu fiik, pernikahan yang akan berlangsung dari keluarga-keluarga yang muwahhidun dilarang untuk menikah kepada orang-orang yang dari kalangan orang kafir Quraisy. Larang. Walaupun satu marga satu suku, karena keadaannya seperti itu, mereka benci terhadap tauhid. Hasaruhum fi hadha sy'b hatta alamahumul ju'. Alamahum al-ju'. Artinya mereka mengepung Rasulullah dan para sahabatnya di bukit tersebut sampai mereka merasakan apa? Sakit lapar. Alama itu merasakan sakit. Ya, sampai merasakan sakit. Yaitu apa? Sakit lapar, kelaparan maksudnya. Paham ya? Lihat itu. Perjuangan, pembelaan dan dakwah. Memperjuangkan apa? Memperjuangkan tauhid. La ilaha illallah. Diperhatikan. La ilaha illallah. Wa katabu bidzalika sahifatan. Kemudian mereka menulis dengan kejadian tersebut sahifah. Apa sahifah? Kertas putih. Maksudnya ada kesepakatan. Menulis di atas kertas putih, sahifah, lembaran kertas putih. Waqa'u 'alaiha, yang di atas itu diberi stempel, stempel perjanjian. Perhatikan, stempel apa? Perjanjian. Wa 'allaquha fil Ka'bah, sampai mereka gantung itu ya. Tulisan perjanjian digantung di Ka'bah. Limuqata'ati Muhammad wa man ma'ah. Dikarenakan apa? Perbuatan mereka memutus hubungan dengan Muhammad dan orang-orang bersamanya. Walamma mata alladzi kana yudafi anhu, lihat ini. Dan tatkala telah mati orang yang membela beliau, fasanahat lahumul fursah, kemudian mereka mulai bangkit adanya apa? Fursah apa? Fursah, kesempatan. Mereka mencari kesempatan di situ. Wah, pamannya mati. Khadijah bintu Khuwailid meninggal, ada fursah, nyari kesempatan mereka. Apa yang mereka lakukan? Kita lihat. Fashtadda adahum lahu wa man ma'ah wa ma'a hadha ma umira bis-shalah min bi'tsatihi ila hadhil fatrah. Lihat ini. Akhirnya mereka semakin parah gangguan yang menimpa mereka. Gangguan mereka ditimpakan oleh Rasulullah SAW. Beliau diajak, dihina, dicaci maki, diganggu. Sebagai para sahabat disiksa, lihat. Semakin parah gangguan yang menimpa beliau dan yang bersama beliau. Bersamaan dengan ini, lihat nih, bersamaan dengan ini belum diperintahkan untuk sholat. Bayangkan itu. Setelah beliau diutus menjadi nabi, belum diperintahkan untuk sholat. Sampailah hadis fatwa, sampai keadaan seperti ini. Li'annal maqama maqamu tashihi aqidah. Perhatikan ini, dikarenakan keadaannya, tempat tersebut adalah tempat untuk pembenaran akidah tersebut. Akidah terlebih dahulu yang dibenahi. Qabla kulli syai', sebelum segala sesuatu. Kalau akidahnya lurus, tauhidnya benar, insyaallah bismillah, amalan yang lainnya pun apa? Akan terima. Tapi kalau tauhidnya rusak, akidahnya rusak, itu sumber apa? Alamat bahwasanya amalan itu apa? Tidak terima, wal iyadu billah. Kita lihat di sini, apalagi apa? Syiriknya akbar. Yang terakhir, perhatikan baik-baik. Walamma stadda adahum 'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian tatkala semakin parah gangguan mereka menimpa Rasulullah SAW dan mereka membuat sempit, dayaku, mempersempit, mengganggu Rasulullah SAW. Amara atau umira man ma'ahu min dha'afatis sahabah, kemudian barulah beliau diperintahkan, barakallahu fiik, baru diperintahkan beliau dan orang yang bersama beliau, dari kalangan apa? Sahabat yang lemah untuk hijrah. Perhatikan ini, mimman laisa lahum man yudafi anhum, dari kalangan orang yang tidak apa? Tidak punya orang yang bela mereka. Paham ya? Amarahum bil hijrah ila al-Habasyah. Ini, perhatikan ini.
Nah, mereka diperintahkan hijrah ke mana? Ke Habasyah, ke Ethiopia, hijrah pertama kali. Bukan ke Makkah, Madinah, bukan ya, hijrah pertama kali. Nah, barakallahu fiik, ke mana? Ke Habasyah. Disambut oleh siapa kemarin? Raja An-Najasyi dengan sambutan yang sangat luar biasa. Sampai-sampai orang-orang kafir Quraisy yang berada di Mekah, mereka enggak apa? Enggak ridho. Mereka ngutus 2 utusan. Diutus untuk pergi ke mana? Ke Habasyah, melakukan negosiasi. Dilakukan negosiasi tawar-menawar, membawa hadiah yang sangat banyak sekali. Ditolak atau terima oleh Raja Najasyi? Ditolak mentah-mentah, pulang dalam keadaan tangan kosong. 2 orang tersebut. Di antaranya siapa 2 orang tersebut, Abdurrahman? Amr bin As. Bapaknya siapa itu? Bapaknya Abdullah. Bapaknya Abdullah, yaitu Amr bin As. Nah, barakallahu fiik, itu termasuk utusannya. Pulang dalam kondisi apa? Tangan kosong, enggak berhasil negosiasinya. Justru Raja Najasyi malah memberikan apa? Jaminan keamanan. Subhanallah. Naam. Perhatikan berikutnya, simak baik-baik barakallahu fiik. Li'anna fiha malikan wa huwa Najasyi, dikarenakan di Habasyah Ethiopia tersebut terdapat seorang raja dikenal dengan Najasyi. Ini bukan namanya loh ya. Najasyi itu sebutan penguasa Ethiopia. Sebutannya Najasyi. Namanya siapa? Namanya siapa? Raja An-Najasyi. Nah, barakallahu fiik. Antum al-akh. La bas. Siapa namanya Raja An-Najasyi? Nah, barakallahu fiik antum. Ashamah. Ashamah qasad. Ashamah itu namanya. Najasyi sebutannya, sebutan penguasa Habasyah, penguasa Ethiopia disebut dengan Najasyi, namanya Ashamah. Dikondisikan. Ashamah. Naam. La yudlam ahadun indah, lihat nih. Ada raja di sana dikenal dengan Najasyi, ya, orang yang berada di sisinya enggak didolimi. Wa huwa nasraniyun idzak. Waktu itu Raja Najasyi ini masih Nasrani, belum masuk Islam. Lakin la yudlam ahadun fi ardi, akan tapi orang yang berada di buminya, di kampungnya, di negaranya enggak didolimi. Hadhihi al-hijratul ula. Inilah hijrah yang pertama. Wa fihim Utsman. Di tengah-tengah mereka ada siapa? Utsman bin Affan, pertama kali yang lari ke Habasyah dalam rangka menyelamatkan agamanya. Utsman bin Affan dan istri beliau siapa? Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa fihim min akabir sahabah, dari tengah-tengah mereka ada dari kalangan pembesar-pembesar para sahabat. Wa dzalika li ajlil firar bidinihim, yang demikian dilakukan karena dalam rangka lari membawa agama mereka. Wa kana hadza sababan lil islamin Najasyi, yang mana hijrah tersebut atau tragedi tersebut merupakan sebab masuk Islamnya Raja Najasyi. Paham ya? Dibacakan awal-awal daripada surat apa? Surat Maryam. Siapa yang bacakan kemarin? Abdullah. Siapa? Siapa yang dibacakan di hadapan Raja Najasyi? Yang sempat melakukan barakallahu fiik, tawar menawar. Maksud dalam artian itu barakallahu fiik, Raja Najasyi tanya tentang keadaan 2 orang yang diutus mau ngapain. Akhirnya dibacakan di hadapan Raja Najasyi surat Maryam. Siapa yang bacakan kemarin? Siapa? Ja'far siapa? Ya, Ja'far bin Abi Thalib. Subhanallah. Langsung beliau mengeluarkan air mata. Paham ya? Mata beliau berlinang, nangis. Uskup-uskupnya ya semacam setingkat barakallahu fi, istilahnya apa? Pendeta-pendetanya nangis juga. Bayangkan itu. Nah, karena apa? Karena isinya di dalamnya itu pembelaan kepada siapa? Nabi Isa dan ibunya Maryam alaihissalam. Dan mereka mengagungkan Isa adalah apa? Adalah putra Allah katanya. Allah musta'an, dibantah di situ. Raja Najasyi masuk Islam. Hina sami'al Qur'an wa sami'al sahabah wa hadahu Allah lil Islam fa aslam. Tatkala Raja Najasyi mendengar Al-Qur'an dan mendengar dari sebagian sahabat, Allah telah berikan hidayah, beliau masuk Islam, fa aslam, akhirnya masuk Islam. Makanya ketika meninggal dunia, ketika mati waktu itu, Rasulullah berpesan kepada para sahabat mengatakan, sallu ala akhikum, salatilah jenazah saudara kalian, fa innahu mata bi ghairi ardikum, karena sesungguhnya dia mati bukan di bumi kalian. Siapa maksudnya? Raja An-Najasyi. Naam. Wa arsalat Quraisyun ila Najasyi bihadaya wa mughniyatin, dan kemudian karena orang Quraisy tahu kok pada pergi ke Habasyah, orang-orang Quraisy mengutus utusan agar pergi ke Raja Najasyi. 2 orang waktu itu ya,
Amr bin As, satunya lagi siapa? Satu lagi siapa, Hasan? Dua orang. Amr bin As, satu lagi siapa? Abdullah? Abdurrahman ingat? Satu lagi siapa? Abdullah? Naam, Abdullah bin Abi Umayyah ya. Kalau tidak salah itu Abdullah bin Abi Umayyah. Dua orang yaitu membawa hadiah, membawa apa? Barakallahu fiik, dan harta yang sangat banyak untuk apa? Menyogok, menyuap maksudnya. Menyuap Raja Najasyi agar apa? Mengembalikan orang hijrah ke Habasyah, tapi tidak terima. Tidak terima sama sekali. Lihat ini. Yaqulun, mereka mengatakan haula marikun syaridun minna. Raddih ma'alaina. Artinya mereka-mereka ini orang yang lari. Orang yang lari melarikan diri dari kami. Kembalikanlah mereka kepada kami, maksudnya suruh pulangkan ke Mekah. Fa'aba an yaruddahum 'alaihim. Lihat ini. Raja Najasyi enggak mau untuk mengembalikan kepada mereka. Faqadzaballahu dzannal musyrikin. Dan Allah Ta'ala ternyata mendustakan dugaan sangkaan orang musyrikin. Wa 'adat rusuluhum khaibin. Akhirnya utusan-utusan mereka, dua orang tadi itu, Amr bin As diantaranya, pulang dalam keadaan apa? Khaibin, rugi, bangkrut, enggak bawa apa-apa. Wastamarra Najasyi radhiyallahu ta'ala fi himayatil muslimin indah, dan terus berlangsunglah Raja Najasyi menjaga, mengamankan kaum muslimin yang berada di sisi beliau, maksudnya di Habasyah, ila an qayyadallahu al-farj, sampai Allah Ta'ala barakallahu fiik bangkitkan, Allah Ta'ala tumbuhkan, Allah datangkan pertolongan. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.